Ya, halo pemirsa, senang sekali saya Revo Mardani bisa hadir kembali menjumpai Anda dan kali ini dalam program Tokoh Kita. Dan tokoh kita kali ini ialah Ketua KPAI Pusat, Bapak Dr. Susanto yang memang syukur alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Pak Susanto. Waalaikumsalam, Mas. Terima kasih banyak telah Sama-sama. waktu untuk berbincang bersama kami dalam program Tokoh Kita. Baik. Pak Susanto, kesibukan saat ini sedang apa sih Pak? Ya, memang rutinitas kita sebagai komisioner, apalagi saat ini saya mendapatkan amanah sebagai ketua, tentu kita melayani pengaduan dari masyarakat, diantaranya karena itu menurut Undang-Undang Perlindungan Anak 35 tahun 2014 merupakan bagian dari mandat yang memang harus kita tunaikan ya. Ada 7 tugas yang ada di Komisi Perlindungan Indonesia, diantaranya adalah menerima pengaduan, kedua melakukan pengawasan, kemudian melakukan mediasi jika kasusnya itu adalah kasus-kasus perdata, kemudian kita juga diminta oleh undang-undang memberikan masukan, usulan kebijakan terkait dengan perlindungan anak, kemudian membangun kemitraan, dan terakhir adalah melaporkan jika ada dugaan terhadap pelanggaran hak anak. Gitu. Berarti dari 7 tugas itu memang merupakan 7 tugas utama dari KPAI begitu ya. Nah, kesehariannya nih Pak, apakah memang dihabiskan selalu di kantor KPAI Pusat ini apa gimana nih Pak? Ya, memang dari Senin sampai Jumat, bahkan juga Sabtu pun, kadang-kadang kan memang kita kalau sudah menjadi panggilan tugas Sabtu atau Minggu pun memang harus siap ya. Bagaimanapun kita ini merupakan aparatur negara ya yang memang harus diberikan ruang semaksimal mungkin, tentu ini bagian dari komitmen kita. Berarti dari Sabtu, bahkan Sabtu Minggu pun ini karena tanggung jawab moral begitu Pak ya, tetap masuk ke kantor. Nah biasanya kalau Sabtu Minggu selain ibaratnya urusan kantor nih Pak, keluarga juga bagaimana sih Pak untuk membagi tugas antara kerjaan, keluarga, dan juga mungkin kegiatan sehari-hari? Ya, tentu kita harus pintar-pintar mengelola waktu ya. Memanage waktu ya. Ya, kapan kita harus katakanlah untuk keluarga. Karena bagaimanapun keluarga kita juga penting membangun kelekatan, terutama anak dengan anak-anak saya. Saya tentu tidak ingin anak-anak saya kehilangan katakanlah masa-masa yang monumental karena harus dekat dengan seorang ayah, bahkan juga ibunya. Maka tentu ini bagian yang kami perhatikan. Satu sisi sebagai ketua KPAI tentu harus maksimal melaksanakan tugas, tetapi di pihak lain sebagai ayah tentu kami juga harus menyisakan waktu dan harus mengalokasikan waktu buat anak-anak saya dan tentu bersama istri tentu. Baik, nah ini membicarakan masa kanak-kanak nih Pak Santo. Mungkin pemirsa juga ingin tahu kegiatan ataupun masa-masa kecil Pak Santo ini dihabiskan lebih banyak di Jakarta kah atau memang di luar Jakarta sih Pak? Ya, saya lahir di Pacitan, Jawa Timur ya. Tentu secara kultur berbeda dengan Jakarta. Pacitan, Jawa Timur itu sebenarnya dari sisi budaya mirip, nggak ke Jawa Timur, nggak seperti Surabaya, tapi juga nggak seperti Jawa Timur. Di tengah-tengah lah ya. Di tengah-tengah ya. Budayanya secara kultur memang lebih dekat ke Jawa Tengah dan juga Jogja. Dan saat saya SD, MTS, dan MA memang kan dihabiskan di Pacitan ya. Sehingga kita bermain juga di sana, menikmati masa-masa anak juga di Pacitan. Maaf, ketika itu tahun berapa Pak? Berarti masih asri mungkin Pak ya? Ya tentu ya, karena Pacitan kan daerah yang memang tidak terlalu panas, tapi juga nggak dingin ya, sedang-sedang ya. Masyarakatnya tentu karena memang desa dan juga tidak terlalu kota, sehingga secara sosial kepekaan dan kelekatan dengan lingkungan sosial juga cukup bagus, kepedulian dengan lingkungan dan sebagainya. Itu juga membentuk pribadi saya sampai katakanlah jenjang MA. Kebetulan saya MTS MA di Pondok Pesantren. MA berarti jenjang itu disamakan dengan SMA bro? Betul, SMA. Sama dengan SMA, sama dengan katakanlah SMK itu. Berarti dari bisa dikatakan jenjang SD sampai SMA dihabiskan di Pacitan, Jawa Timur. Nah, itu memang sudah ada jiwa organisasi belum sih Pak dari dulu? Ya, memang sejak
sejak SD kan alhamdulillah beberapa ini dapat amanah sebagai ketua ya. Kemudian di MTS juga kita OSIS, kemudian di MA juga sebagai pimpinan OSIS. Nah, kemudian saat menjadi mahasiswa di S1 pun alhamdulillah dapat amanah sebagai ketua, terutama di fakultas. Nah, saat itu pun memang inisiasi-inisiasi pengembangan kepemimpinan juga semakin terstimulus ya, sehingga inilah juga yang membentuk kami memiliki jiwa organisasi. Di saat ini pun juga selain di KPAI dapat amanah juga, katakanlah bergabung di organisasi yaitu Wakil Ketua Lembaga Pendidikan Ma'arif PBNU dan juga di ICMI selain di beberapa organisasi lain. Berarti memang dari masa SMA hingga kuliah tuh memang sudah hobi gitu Pak ya organisasi ya? Passionnya memang passion aktivis dan juga organisatoris ya. Dan ini tentu menjadi pembentuk jiwa sekaligus juga menjadi bagian dari penguat modal sosial. Dan kalau kita sambungkan ke instansi yang sedang Bapak lakukan ataupun Bapak kerjakan saat ini yaitu KPAI, apakah memang waktu ketika kecil ada tindakan kekerasan yang memang ditemui ataupun dirasakan secara langsung Pak? Hingga memiliki kepedulian begitu? Alhamdulillah kalau orang tua saya memang tegas, peduli terhadap anaknya. Tetapi juga tidak menggunakan pendekatan kekerasan ya saat mendidik, apakah itu saat masih usia dini, SD, sampai juga SMA. Alhamdulillah orang tua tidak pernah melakukan tindakan kekerasan, apalagi kekerasan fisik itu yang saya rasakan memang tidak ada. Dan ini tentu harus juga menjadi inspirasi bagi keluarga-keluarga dimanapun berada saya kira. Apakah di kota maupun di desa. Jangan juga kita berpikir bahwa orang desa itu nggak well informed loh terkait dengan pengasuhan. Tentu banyak loh orang-orang desa yang punya katakanlah kemampuan bagaimana membangun kelekatan dengan anak dan zero kekerasan. Berarti memang keluarga di sini sangat berperan penting ketika asuh anak begitu Pak, sejak dini bahkan ya? Iya tentu, karena usia dini itu kan usia emas ya. Masa golden age. Jadi itulah stimulasi terhadap perkembangan anak itu menjadi pembentuk pada generasi selanjutnya. Maka tidak boleh kemudian ketika usia dini menganggap masih anak kecil lah, nggak tahu apa-apa, kemudian orang tua melakukan gitu ya. Kemudian melakukan tindakan kekerasan pada anak, itu tidak boleh. Itu tidak boleh terjadi. Apakah itu dilakukan oleh orang berpendidikan maupun orang yang tidak berpendidikan. Baik, dan pemirsa kami akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam program Tokoh Kita.